Oh, bisa direkod. Kita record Ini lagi. tapi orang madomo ko ikona. Oke. Oke, kita lanjut, Di. Nah, jadi mana nih? Saya mau kasih lagi nih. Ibu, masuk itu tugasku, Bu. Ya, itu diperiksa. Oke, nah sekarang kita bicara tentang kapilaritas. Nah, ini di kapilaritas ini itu dia hanya akan terjadi akibat adanya sifat kohesi dan adhesi dari partikel. Nah, dan itu nanti yang menjadi dasar kenapa kenapa unsur hara itu bisa naik dari bawah ke atas tanaman, gitu kan? Kan itu air dari akar, air dari akar. Air ada di bawah, di tanah, di perakaran, nutrisi juga, pupuk-pupuk juga ada di tanah. Itu posisinya di bawah. Sementara yang mau memanfaatkan air dan nutrisi itu adalah bagian tanaman yang ada di atas permukaan tanah. Ini bagaimana ceritanya? Kenapa bisa air yang ada di bawah itu bisa naik ke atas gitu? Nah, ternyata salah satu kuncinya adalah peristiwa kapilaritas. Kapilaritas ini itu terjadi akibat adanya gaya kohesi dan gaya adhesi. Nah, ini kita lihat. Jadi kapilaritas itu peristiwa naik dan turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Apa itu kapiler? Pipa kapiler itu pipa yang diameternya kecil sekali. Jadi kayak selang, kayak selang, tapi kecil sekali lubangnya. Nah, ini contoh kapiler. Nah, ini yang paling kanan ini disebut itu pipa kapiler. Nah, di tanaman itu ada pipa kapiler di dalam itu sangat kecil. Itu namanya pembuluh silem. Jadi nanti kalian akan, saya tidak tahu dipelajari di mana itu. Jadi di mulai akar sampai batang itu ada namanya pembuluh silem dan pembuluh phloem. Pembuluh silem dan phloem ini gunanya dia mengangkut apa-apa. Dia pengangkutan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, kalau kita bicara air, yang mengangkut itu adalah pembuluh silem. Jadi kayak pipa kecil sekali. Nah, jadi kapan ada air masuk ke dalamnya itu karena diameternya kecil, itu tekanan air akan naik dengan sendirinya. Dia akan naik dengan sendirinya karena peristiwa kapilaritas itu. Contoh kapilaritas ini di tisu, di tisu sebenarnya ada videonya, ini ada YouTube, tisu itu kalau bagian ujungnya itu kena cairan, air itu akan bergerak naik ke atas. Dia bergerak naik ke atas. Di sini ada peristiwa kohesi sama adhesi di sini. Nah, karena air itu bisa menyatu dengan tisu, maka yang terjadi adalah adhesi lebih besar daripada kohesi, ya kan? Jadi air bisa menyatu dengan tisu, kemudian lama-kelamaan air itu akan terus bertambah sehingga bisa terjadi transportasi air melalui tisu. Nah, ini kita sebut peristiwa kapilaritas. Nah, di jaringan tanaman itu ada namanya pembuluh silem, ini semacam pipa yang kecil sekali seperti ini. Jadi begitu ada air masuk, misalnya air masuk di bawah sini, ada tekanan air dari bawah sini, maka air itu akan terdorong naik melalui pipa kecil ini. Itu yang kita sebut peristiwa kapilaritas, ya kan? Contoh lagi ya. Contoh lagi di kalau dulu itu ada namanya kompor pakai minyak tanah tuh. Saya nggak tahu sekarang masih ada tidak di kalian. Kalian pernah dapat nggak itu? Ada di rumah itu. Oh iya, itu kan di kompor minyak tanah itu dia pakai sumbu tuh, pakai sumbu. Nah, di bawahnya itu ada minyak tanah. Kenapa itu api di atas sumbu itu bisa menyala? Ini kan api nanti menyala kalau ada minyak yang memicu tuh. Nah, kenapa bisa?
Hah? Karena sumbu yang menyatu Bu dengan minyak. Iya, jadi ada peristiwa adesi antara minyak dengan sumbu. Akhirnya air itu bergerak dari bawah ke atas mengikuti sumbu itu. Jadi bisa menyala api di atas. Nah, ini peristiwa. Kasus ini namanya kapilaritas. Nah, kemudian kalau di dalam jaringan tanaman, bagaimana kapilaritas itu terjadi? Jadi tadi kuncinya ada pembuluh, namanya silem, itu kecil sekali diameternya, kayak ini, kayak pipa ini, kecil sekali. Jadi begitu ada air yang dimasukkan ke sini, otomatis dia akan terdorong naik ke atas setinggi-tingginya. Jadi semakin kecil diameter pipa, air itu akan semakin tinggi naiknya. Gitu. Nah, itu kasus yang terjadi di pembuluh di tanaman. Kemudian contoh lain itu misalnya ada dinding hujan di luar tuh, dinding yang di luar itu terkena hujan. Terus kenapa biasanya di bagian dalam dia ikut basah, ikut merembes. Nah, itu juga terjadi peristiwa kapilaritas karena air menyatu dengan partikel dinding, akhirnya air mampu bergerak gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi kasus yang ketiga. Ini akibat adanya gaya kohesi sama adhesi. Nama kasusnya adalah tegangan permukaan. Nah, jadi di permukaan itu, permukaan air itu ada kecenderungan zat cair itu menegang, ya. Jadi dia menegang. Sehingga pada permukaan zat cair seolah-olah terdapat selaput pada lapisan itu, padahal sebenarnya tidak ada. Nah, contohnya ini ada, biasa kita dapati nyamuk atau kepinding air, ini biasa di serangga, dia mengapung di atas permukaan air. Ini tadi pertanyaannya Uci, bagaimana itu gabus sama air? Nah, gabus itu dia bisa mengapung di atas permukaan air, salah satu penyebabnya karena ada tegangan permukaan air. Jadi benda di atasnya itu tidak tenggelam karena ada tegangan di situ. Salah satunya ya, selain persoalan massa jenis. Jadi massa jenis yang berbeda juga itu membuat benda mengapung di permukaan. Oke. Nah, kalau ini tegangan permukaan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena air itu dia mengalami gaya kohesi yang besar dibandingkan dengan benda yang ada di atasnya. Kohesinya lebih besar daripada adhesinya. Jadi benda itu mengapung. Nah, ini adanya gaya tarik menarik antara partikel zat cair yang kuat. Beberapa contoh lain ya, selain serangga, ada juga ya di daun talas pun seperti itu. Air di daun talas juga, airnya itu terjadi penegangan sehingga dia berbentuk seperti bola. Dia tidak pecah di situ karena dia tegang. Ada ikatan yang kuat di dalamnya, ada kohesi yang besar. Kemudian tetesan embun yang menempel di atas rumput itu juga yang berbentuk seperti bola, juga karena ikatan kohesi di dalam air itu sangat kuat. Nah, silet juga mengambang di permukaan air itu karena ada tegangan permukaan. Jadi air yang ditempati silet itu dia memiliki ikatan kohesi yang kuat. Terus kenapa batu misalnya kalau kita lempar ke air dia tidak mengapung? Karena gaya kohesinya pada saat itu mampu dipatahkan oleh batu, sehingga terjadi adhesi. Jadi partikelnya mampu dipecahkan oleh batu. Ini persoalan massa jenis juga. Nah, kemarin pernah ada yang menanyakan di pekan lalu kalau tidak salah itu. Nah, ini sifat-sifat lain dari air. Air itu bisa menyerap sinar UV, dia mampu berinteraksi dengan radiasi yang tinggi seperti sinar alfa, beta. Kemudian air itu bereaksi dengan senyawa metabolit lain seperti ester, protein, dan lain-lain. Kemudian air itu mampu menguap pada suhu yang tinggi. Nah, air ini sifatnya dia bisa menguap kan kalau kita kasih panas. Sama misalnya kalau kita masak air di rumah, pada saat mendidih itu ada asap yang keluar.
ya kan? Nah, asap itu ternyata air berubah wujudnya menjadi gas. Nah, dia mampu merubah wujudnya menjadi gas. Kalau air ini diberikan suhu yang rendah, dia juga mampu berubah wujudnya menjadi apa? Kita sudah bahas pekan lalu ya. Air pada saat diberi suhu yang rendah, dia akan membeku ya, berubah menjadi padat. Sebaliknya, kalau suhu yang tinggi, dia akan berubah menjadi ya struktur gas. Nah, penguapan ini kalau kita lihat di tanaman, itu tanaman nanti akan mengalami namanya transpirasi. Transpirasi itu semacam penguapan dilakukan oleh stomata daun sama lenticel. Nanti ada sub tersendiri kita akan bahas tentang transpirasi. Ya. Oke, nanti aja. Nah, sekarang kita kembali ke gerakan partikel. Nah, jadi kenapa tanaman itu bisa besar? Misalnya ini tunas kelapa ya, yang tadinya mungkin ukurannya berapa senti, ini sekitar 1 meter. Setelah beberapa tahun kemudian dia mampu berubah menjadi sangat tinggi, sangat besar. Itu karena ada tambahan partikel. Oke, yang tadinya misalnya di sini partikelnya cuma 100, kemudian diberi tambahan partikel, ditambah 100, tambah 100 terus menerus, akhirnya menjadi penambahannya sebanyak 1000 partikel misalnya. Jadi pohon kelapa ini bisa menjadi besar, gitu ya. Nah, ini dia. Tanaman bertambah besar ukurannya karena adanya bahan tambahan berupa partikel. Partikel untuk tanaman ya tentu dia bisa berupa ion, bisa berupa senyawa-senyawa yang senyawa nutrisi ya. Misalnya ada NH4, ini nitrit. Nah, kemudian ada molekul juga yang masuk seperti gas, molekul CO2, ada juga molekul air H2O, ada juga molekul yang keluar dalam bentuk oksigen dan dalam bentuk air. Nah, jadi di dalam tanaman itu ada partikel yang masuk ya sampai dia menjadi besar. Nah, jangan salah, pada proses pertumbuhan tanaman itu selain ada senyawa, ada ion, ada molekul yang masuk, ada juga molekul yang keluar, ada juga partikel yang keluar. Nah, peristiwa keluar masuknya partikel ke dalam jaringan tanaman itu kita sebut dia peristiwa ada yang namanya difusi, ada yang namanya osmosis. Kita nggak bahas dulu imbibition. Oke, kita hanya bahas dua, difusi dengan osmosis. Nah, contoh sederhana peristiwa difusi. Kalau tadi kan kita bicara tentang gaya air ya, kohesi sama adesi, gaya air. Nah, ini kita bicara tentang pergerakan partikel. Oke? Nah, pergerakan partikel itu ada kita kenal dengan nama difusi. Apa itu difusi? Jadi adanya pergerakan partikel dari tempat dengan potensial kimia atau ibu sebut dengan konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi hukum alamnya itu pergerakan partikel itu dia akan bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini hukum alamnya ya. Apa yang menyebabkan perpindahan partikel itu adalah adanya energi kinetiknya sendiri. Yang ingin dicapai adalah keseimbangan. Jadi larutan yang tadinya itu berbeda konsentrasinya, ini misalnya ada air, ibu mau kasih gula kotak atau gula pasir ya. Nah, itu kan berbeda antara konsentrasi air dengan konsentrasi gula. Secara gula itu teksturnya padat, otomatis konsentrasinya dia lebih besar ya. Kalaupun misalnya gula kita larutkan di air, larutan gula dibandingkan larutan air saja murni, itu konsentrasinya akan lebih besar yang larutan gula dibandingkan yang larutan air saja. Nah, nanti itu jika dicampurkan akan terjadi perpindahan partikel. Karena apa? Karena dia mau mencapai titik keseimbangan. Dua larutan yang tadinya konsentrasinya berbeda, pada saat dicampur, itu akan mencari titik keseimbangan. Gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan dia seimbang?
karena adanya pergerakan. Nah, benda partikel ini dia bergerak dengan sendirinya tanpa kita aduk pun dia akan partikelnya akan bergerak dengan sendirinya. Cuman kalau diaduk dia otomatis lebih cepat ya. Namanya ada katalisator. Tapi tanpa diberi bantuan pun dia akan bergerak dengan sendirinya. Jadi contohnya ini, kita masukkan gula ke dalam air. Di dalam air ini molekul gula akan terpecah, ya, akan terpecah kemudian menyebar, akhirnya menyatu dalam larutan air dan akhirnya satu wadah ini dia memiliki konsentrasi yang seimbang antara molekul air dengan molekul gula. Nah, ini ilustrasinya ya. Dari konsentrasi yang tinggi akan bergerak molekul ini, atom ini, partikel ini ya, akan bergerak ke yang tidak ada partikelnya, ke yang konsentrasinya rendah. Ini hukum alamnya, ya. Jadi penekanannya adalah pergerakan dari pergerakan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nanti Ibu tanya lagi nih perbedaannya difusi dengan osmosis. Kalian siap-siap ya. Nah, sebelum ke pengertian osmosis, kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya difusi. Nah, adanya perbedaan konsentrasi. Nah, tadi jelas ya ada perbedaan konsentrasi. Jadi hukum alamnya itu suatu zat atau partikel akan bergerak dari konsentrasi besar atau yang konsentrasinya pekat ke daerah yang konsentrasinya rendah. Kemudian ada suhu di sini. Ada suhu. Jadi partikel itu akan bergerak lebih cepat jika dia diberikan suhu yang lebih tinggi, ya, suhunya lebih tinggi. Misalnya kita melarutkan gula pasir, ya, gula pasir itu akan mudah larut pada air yang panas dibandingkan air yang dingin, ya kan? Sama juga dengan kita kalau buat teh misalnya. Coba kalian masukkan teh ke dalam gelas yang air panas, gelas bening, itu akan terlihat partikel dari teh itu akan keluar dengan cepat daripada air panas dibandingkan air dingin, ya. Nah, ini yang menyebabkan suhu itu mempengaruhi kecepatan terjadinya difusi. Nanti ini semua akan kita jumpai di metabolisme tanaman ya, bagaimana suhu itu mempengaruhi pergerakan air atau partikel dalam tanaman. Nah, kemudian adanya zat-zat yang permukaannya mudah mengikat. Nah, ini peristiwa kohesi dan adhesi lagi yang bermain di sini. Nah, adanya zat-zat yang permukaannya mudah mengikat, kemudian adanya tekanan. Oh, ini poin tersendiri. Nah, ini tekanan. Jadi pergerakan zat juga itu terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua daerah. Misalnya daerah akar itu beda tekanannya dengan di dalam sel jaringan, dalam jaringan tanaman. Jadi di luar akar itu akan ada tekanan yang lebih besar sehingga akan mendorong air masuk ke dalam jaringan tanaman. Jadi banyak faktor nanti nih yang mempengaruhi sampai terjadinya proses pengangkutan air atau transportasi air dalam tanaman. Jadi hukum-hukum air, hukum-hukum partikel itulah yang bermain sehingga air bisa bergerak di dalam jaringan tanaman. Nah, ini kita lihat bedanya antara difusi dengan osmosis. Kalau osmosis itu gerakan air dari potensial air yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ini kita bicara potensial air ya. Tapi kalau kita bicara konsentrasi, di sini terjadi sebaliknya. Air itu ini yang berpindah di sini itu molekul airnya. Jadi air itu akan bergerak dari yang tidak ada molekul tidak ada molekul lain di dalam larutan air ke wilayah yang di dalamnya itu banyak molekulnya, jadi konsentrasinya tinggi. Melalui apa? Melalui membran. Ada membran, ada selaput di sini, ada pembatas. Jadi air itu melalui ini. Air akan bergerak dari yang tanpa molekul ke arah yang banyak molekulnya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan konsentrasi. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh. Misalnya dalam satu gelas
Ibu kasih di sini sekat, ibu kasih apa ya, saringan misalnya, kain kasa, ya ibu kasih kain kasa. Di sebelah kanan ini ibu isi dengan larutan gula. Di sebelah kiri ini hanya air, hanya ada partikel air, tidak ada campurannya. Apa yang terjadi lama kelamaan, ya, lama kelamaan air dari sini yang murni akan pindah ke aduh, apa itu, Gun? Begitu. Jadi ini peristiwa osmosis ya. Jadi air itu berpindah ke sebelah yang larutannya lebih pekat melalui lapisan ini. Sampai kapan? Sampai apa terjadinya perpindahan ini? Sampai konsentrasi molekul yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini seimbang. Gitu ya. Jelas ya perbedaannya? Nah, faktor yang mempengaruhi osmosis apa saja? Nah, ini yang pertama, ada ukuran molekul. Apabila ukuran molekul lebih kecil dibandingkan lubang membran, maka akan membuat molekul lebih cepat meresap. Ya, jadi kalau semakin besar rongga saringan ini, maka terjadi peristiwa osmosisnya semakin cepat. Kemudian ada keterlarutan lipid. Jika molekul tersebut mempunyai tingkat keterlarutan lipid lebih besar, maka akan meresap lebih cepat. Kemudian luas permukaan membran dan faktor suhu juga. Jadi suatu pergerakan molekul tersebut akan dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau dia diberi suhu panas, osmosisnya akan terjadi lebih cepat. Gitu ya. Kalian masih on? Masih, Bu. Oke. Coba siapa yang bisa jelaskan ke saya perbedaannya osmosis dengan difusi? Baik, Ibu. Ya, coba. Coba apa bedanya? Daripada saya tunjuk. Ayo. Apa, Bu? Apa perbedaannya osmosis dengan difusi? Siapa bisa? Dulu. Osmosis adalah pergerakan air melintasi membran yang apa? Area dengan konsentrasi air rendah, misalnya ketika wortel dimasukkan ke dalam larutan garam dengan kadar 10% akan menyebabkan. Oke. Kamu kasih contoh saya wortel dengan larutan garam, larutan air dulu. Kalau wortel kita rendam di air, itu peristiwa apa yang terjadi di situ? Difusi kah atau osmosis kah? Difusi, Bu. Salam itu. Jadi begini dah. Nah, kita lihat dulu antara wortel dengan air itu bagaimana konsentrasinya, yang mana kira-kira lebih pekat, lebih tinggi konsentrasinya, wortel atau air? Air. Wortel, tuh. Kalau kita mau bicara difusi, kan wortel itu tidak bisa pecah partikelnya, dia tidak bisa larut ke dalam air, tidak bisa kan?
karena dia terlalu padat, terlalu apa ya? Ada membran yang menghalangi dia untuk memecah. Bisa saja terjadi wortelnya hancur, tapi itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi, kalaupun itu wortel nanti kita rendam sampai dia hancur, itu terjadi dulu peristiwa osmosis di situ. Kenapa osmosis? Karena wortel itu konsentrasinya dia lebih besar kan dibandingkan air. Karena dia lebih padat, jadi ini benda padat loh ini. Jadi dia otomatis konsentrasinya lebih besar daripada air. Nah, yang terjadi, air itu masuk ke dalam jaringannya ini wortel. Dia menembus membran selaputnya wortel, ditembus itu kulitnya wortel, air masuk ke dalam. Nah, apa yang terjadi? Wortelnya akhirnya membengkak, kentang pun begitu. Akhirnya membengkak, dia berbasah begitu. Nanti lama kelamaan baru busuk, baru terjadi difusi. Jadi osmosis dulu. Awalnya dia osmosis dulu yang terjadi, masuk dulu air melalui membran permeabel, baru nanti lama kelamaan baru dia difusi. Paham? Tidak? Tidak paham ya? Saya paham. Misalnya ini lah, ibu kasih masuk gula di larutan air, di air murni, ibu masukkan gula di air murni, itu peristiwa apa yang akan terjadi di situ? Bu, Meleleh. masih SD. Peristiwa apa yang akan terjadi, difusi atau osmosis? Osmosis. Hah? Apa? Difusi atau osmosis? Mana semua lagi nih videonya? Hah? Apa? Difusi. Difusi. Iya. Itu langsung terlihat difusinya. Oke lah, mungkin sempat terjadi osmosis di situ sebelum dia berdifusi, tapi cepat sekali peristiwa osmosisnya. Jadi ini gula bisa memecah partikelnya setelah meresap air ke dalam partikel gula. Akhirnya gula teksturnya memecah. Tapi lalu dengan cepat itu akan terjadi difusi. Karena gula itu memecah kemudian menyatu dengan air. Gitu, ya. Sekarang kita lihat persamaan dan perbedaan antara difusi dengan habis waktu. Oke, 10 menit lagi habis waktu. Kalau habis ini kita udahi dulu ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan dan perbedaan. Persamaan difusi dan osmosis, keduanya itu memiliki kesamaan. Nah, iya, dari segi proses. Sama-sama mau menyamakan konsentrasi dua larutan. Jadi hasil akhir ini dari proses difusi dan osmosis adalah keseimbangan, keseimbangan antara dua larutan yang tadinya tidak sama konsentrasinya. Ini jika dicampur akan menjadi sama. Itu sama-sama ini persamaannya. Kemudian kedua proses ini sama-sama merupakan proses transport pasif. Kenapa dibilang transport pasif? Karena tempat terjadinya perpindahan partikel, tapi tidak membutuhkan energi, ya. Dia tidak butuhkan energi lain. Jadi dia hanya bergerak secara mandiri. Partikel itu bergerak secara mandiri kemudian akhirnya menyatu. Itu sama-sama dia transport pasif. Kemudian perbedaannya, difusi itu terjadi pada campuran apapun, termasuk pada membran yang semi permeabel atau yang tidak. Sedangkan osmosis itu hanya terjadi pada membran yang semi permeabel. Kalau kalian bertanya apa itu membran semi permeabel, baca di slide-nya Ibu di bagian atas. Kemudian mengacu pada pergerakan air. Kemudian lagi bahwa partikel pelarut dalam zat terlarut bebas bergerak dalam difusi, tetapi dalam osmosis hanya molekul pelarut yang melintasi membran. Jadi yang di sini di difusi tidak ada membran, tapi yang osmosis ada membran yang dilintasi. Begitu. Oke ya. Nah ini contoh perbedaannya. Kalau osmosis seperti ini ada membran yang dilewati.
yang terjadi di sini adalah perpindahan molekul airnya. Kalau di difusi yang bergerak itu adalah molekul benda yang konsentrasinya lebih tinggi. Dia akan bergerak ke konsentrasi yang lebih rendah. Itu ini kata kuncinya ya, perbedaan dasarnya. Paham ya sampai di sini ya? Nanti kita akan bahas lagi tentang serapan dan pengangkutan air oleh tumbuhan. Sebenarnya tinggal sedikit lagi sih. Supaya kita bisa pindah materi. Nah, peristiwa ini, osmosis, difusi, kohesi, dan adesi, itulah yang terjadi antara air dengan tanaman. Nah, sekarang kita lihat ya. Di proses penyerapan itu apa yang organ mana yang melakukan? Yang pertama adalah akar, ya. Akar ini yang melakukan proses penyerapan. Apa yang diserap? Ada air, ada molekul, ada juga gas. Ya, yang bagian mana yang akar yang menyerap? Tentu bagian-bagian rambut halusnya, ya. Nah, ini persoalan membran. Semakin tinggi permeabilitasnya membran itu, semakin banyak zat yang bisa lewat. Tapi semakin sempit atau semakin kecil permeabilitasnya, semakin sedikit zat yang bisa lewat. Iya. Oke. Nah, proses penyerapan air ke akar tanaman itu melalui proses difusi, ya, difusi. Nah, ini kita lihat. Difusi pada jaringan akar itu merupakan prinsip yang menggerakkan partikel, apakah itu air, apakah itu gas, ke dalam jaringan. Nah, sedangkan osmosis juga terjadi di situ. Pada saat air mulai menembus membran dari akar, itu terjadi proses osmosis dulu. Ya. Jadi, oke. Nah, dengan kata lain, osmosis adalah difusi air yang menembus membran sel. Jadi, pada saat air masuk ke dalam membran akar, itu terjadi osmosis. Nah, pada saat partikel ikut di dalamnya, itu masuk ke jaringan akar, itu terjadi difusi. Terus apalagi yang terakhir? Nah, ini yang Ibu mau bilang, ini akar air itu masuk ke dalam melalui rambut-rambut akar. Ini ada banyak penyebabnya ya. Selain ada peristiwa osmosis, difusi, kohesi, dan adesi, ada juga tekanan, pengaruh tekanan air. Kalau di sini konsentrasinya, misalnya air di permukaan di dalam tanah itu konsentrasinya tinggi, dia akan ada tekanan untuk mendorong air masuk ke dalam jaringan tanaman. Kemudian ada kapilaritas di sini. Ini ada yang Ibu bilang ada pembuluh silem. Ini kecil sekali, ada tekanan dari bawah, otomatis air akan terdorong naik ke atas. Selain itu, ada lagi namanya gaya transpirasi atau penguapan di permukaan daun. Kalau misalnya panas di luar, daun itu melakukan transpirasi, menguap ya. Apa yang dikeluarkan adalah air. Nah, gaya transpirasi ini menyebabkan adanya tarikan. Jadi air dari bawah akan tertarik ke atas. Gitu. Oke, Ibu rasa cukup dulu hari ini. Nanti tugasnya silahkan di-share di LMS. Kalau ada pertanyaan silahkan di-share di grup WA. Bisa di-chat di WA ya. Oke, Ibu akhiri. Ibu sudah ditelepon-telepon untuk seminar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.